Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa pada channel Mutiara Ramadan SD Al-Muttaqin Puldes School. Mudah-mudahan kehadiran segmen ini memberikan manfaat besar, khususnya bagi keluarga besar Al-Muttaqin, umumnya bagi kaum muslimin di mana saja berada. Saudara-saudaraku, bulan suci Ramadan ini bulan yang istimewa. Allah ciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Salah satunya yang diistimewakan adalah bulan suci Ramadan. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya banyak rahasia-rahasia yang terkandung menurut Allah Subhanahu wa taala yang keistimewaannya luar biasa. Apa itu? Di antaranya ada amalan-amalan yang diutamakan di bulan suci Ramadan ini. Amalan-amalan yang diistimewakan, bahkan ada amalan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Apa itu? Di antaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam atau yang disebut dengan sholat yang hanya dikerjakan pada bulan suci Ramadan setelah sholat isya, yaitu sholat tarawih. Kata tarawih ini berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sholat santai. Bukan berarti santai di sini bahwa sholat kita tidak khusyuk, sholat kita tidak serius. Santai di sini artinya bahwa sholat tarawih itu tidak tergesa-gesa. Dari 2 rakaat salam atau dari 4 rakaat salam ada jeda. Jeda di sana adalah dimanfaatkan seperti yang dicontohkan Rasulullah dengan membaca Al-Quran beberapa ayat, atau baca doa, atau baca sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimaknai tarwihatun, jeda waktu yang ada istirahatnya, artinya tidak terburu-buru. Saudara-saudara sekalian, sholat malam ini sangat istimewa, di mana sholat tarawih ibadah yang sangat menyenangkan karena dilakukan pada malam hari dan semua kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid sehingga membuat kita semangat, membuat sangat menyenangkan karena banyaknya kaum muslimin pergi ke masjid, datang ke rumah Allah berbondong-bondong menunaikan sholat tarawih. Ternyata dengan sholat tarawih itu tumbuh
silaturahmi secara luas dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sesama jemaah masjid. Sehingga membuat optimisme, membuat rasa kekeluargaan yang luar biasa. Itulah makna lain, hikmah lain daripada sholat tarawih. Lalu apa keutamaan dari sholat tarawih? Ada beberapa hal keutamaan daripada sholat tarawih. Yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan tidak ada sholat tarawih. Hanya ada 1 bulan di bulan suci Ramadan. Maka dari 11 bulan ini, 1 bulan kita penuh mengikuti sholat malam, sholat tarawih. Artinya menambah ketaatan kita kepada Allah secara formil. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Seperti mana tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mengerjakan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaan Allah, maka jaminan Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Bayangkan, hadis Rasulullah SAW mengatakan, dengan sholat tarawih diibaratkan pahalanya itu kita seolah-olah sholat semalam suntuk. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih itu ada yang 11 rakaat, tapi ayatnya panjang-panjang. Di zaman Khalifah Umar ditanya oleh para sahabat yang lainnya, ya Khalifah Ummul Mukminin, Amirul Mukminin, bagaimana sholat tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Amirul Mukminin menjawab, kalian tidak akan kuat sholat tarawih seperti sholat tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba jelaskan kepada kami bagaimana sholat tarawihnya Rasulullah. Sholat tarawihnya Rasulullah 11 rakaat, tetapi ayatnya panjang-panjang. Bahkan sampai-sampai 30 juz Al-Quran tamat dalam 1 kali bertarawih 1 malam. Subhanallah, ini luar biasa. Maka kalian tidak akan sanggup. Maka di zaman Khalifah Umar, Khalifah Khulafaur Rasyidin, seandainya kalian tidak sanggup sholat tarawih seperti sholat tarawihnya Rasulullah SAW, rakaatnya sedikit tapi ayatnya panjang-panjang. Nah, bagaimana berfatwa rakaatnya diperbanyak walaupun ayatnya pendek-pendek atau suratnya pendek-pendek? Saudara-saudara sekalian, yang keempat, hikmah dari sholat tarawih adalah mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dengan sholat tarawih ke masjid, tetangga jemaah masjid berkumpul, datang penuh semangat, penuh keikhlasan, maka sholat tarawih menjadi media bersilaturahmi dengan sesama kaum muslimin. Betapa indahnya bulan suci Ramadan ini, ya Allah, bulan pendidikan, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana Ramadan ini mendidik kita
bisa menahan diri. Menahan diri dari haus, karena ingin minum kita tahan. Dari lapar, menahan diri dari godaan hawa nafsu, nafsu rayuan setan. Kita tahan, ditahan diri. Betapa tidak istimewanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bulan latihan mengendalikan hawa nafsu, latihan jujur, latihan sabar. Bagaimana kita ingin menjadi insan-insan yang muttaqin, manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sulit rasanya hidup ini. Melatih diri, membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan hawa nafsu, sulit. Maka Ramadan ini mendidik kita, melatih kita, membangun karakter building kita supaya menjadi manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, itu yang pertama, amalan di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah tadarus Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas-penjelas mengenai petunjuk tersebut. Lalu harus menjadi pembeda antara yang benar atau yang hak dengan yang batil. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini adalah ayat-ayat langit, ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci. Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Inilah sangat istimewa. Peristiwa besar turunnya Al-Quran, diturunkannya ayat-ayat suci, ayat langit ke bumi melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah itu di bulan suci Ramadan. Subhanallah, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Ramadan itu adalah ulang tahunnya Al-Quran. Karena permulaan diturunkannya Al-Quran itu pada tanggal malam 17 Ramadan. Sehingga disebut dengan Lailatul Qadar, malam keistimewaan. Saking istimewanya sebanding dengan 1000 bulan. Ini luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran supaya bagaimana kaum muslimin lebih mencintai Al-Quran, lebih mengkaji Al-Quran, ya kan? Lebih mengetahui isi Al-Quran supaya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tahapan. Apa kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran? Yang pertama, imani Al-Quran. Al-Quran itu harus diimani. Karena Al-Quran ini adalah ayat Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan dijadikan pedoman, menjadi imamnya kaum muslimin. Dan ini kitabullah. Maka yang pertama kali kewajiban kita adalah iman kepada Al-Quran. Imani itu Al-Quran. Yang kedua, Iqra, baca Al-Quran. Ayat dan surat pertama diturunkan kepada Rasulullah itu adalah dengan kata Iqra, baca. Al-Quran ini
bagaikan nasi sudah di atas piring, tinggal kita mau memakannya. Al-Quran 30 juz ini, ayat Allah, diibaratkan seperti nasi sudah di atas piring, tinggal kita mau baca, mau mempelajarinya. Al-Quran ada di setiap rumah, tapi sayang kalau tidak dibaca. Bagaimana kita tahu isi ayat-ayat Allah kalau tidak dibaca? Awal kita yakini bahwa ini adalah firman Allah, bahwa ini adalah Al-Quran, kitabullah. Kita sudah yakin, kita sudah percaya. Ada apa di dalamnya? Rahasia-rahasia ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz ini. Kalau tidak dibaca, kalau tidak dipelajari, kita akan tidak tahu isi rahasia daripada keistimewaan Al-Quran. Jadi tahap kedua adalah Iqra, baca. Ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran, ini tentu harus dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak akan tahu makna dan tujuan isi ayat-ayat Allah. Ini surat dari Allah. Allah cinta, Allah menyayangi kita. Allah ngirim surat untuk kita. Ini suratnya Al-Quran. Baca supaya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga setelah kita baca adalah kaji, pelajari. Kalau membaca, kadang kaum muslimin banyak yang hatam Al-Quran. Hanya membaca. Tapi membaca pun sudah dapat pahala yang luar biasa. Inilah bedanya Al-Quran sebagai kitabullah dengan buku-buku yang lainnya. Buku yang lain dibaca setebal apapun akan hanya mendapat ilmu pengetahuan. Hanya mendapat wawasan. Wawasan kita bertambah dari membaca buku-buku. Tapi Al-Quran ini lebihnya. Selain mendapat wawasan, ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat, juga mendapat pahala. Baca Al-Quran satu huruf saja dapat pahala. Bukan saja membaca. Mendengarnya pun orang baca Al-Quran kita dengarkan dapat pahala. Inilah keistimewaannya Al-Quran sebagai kitabullah yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian, tangga yang ketiga adalah setelah tadi imani lalu baca, yang ketiga adalah pelajari dan kaji Al-Quran. Yang keempat, amalkan isi Al-Quran. Itu kewajiban kita sebagai muslim. Al-Quran setelah kita imani, setelah kita baca menjadi bacaan harian. Bahkan Fatihah itu setiap rakaat sholat Fatihah wajib dibaca. Al-Quran ini harus menjadi bacaan rutinitas kaum muslimin. Karena cintanya, rindunya kepada Allah, cintanya kita kepada Allah, tidak pernah bosan membaca surat dari Allah ini. Surat Al-Quran, surat dari Allah. Setiap kita baca tumbuh kerinduan, kecintaan kita yang mendalam kepada Allah. Keimanan kita naik terus karena mendalamnya cinta kita kepada Sang Pemberi surat. Yang keempat, kita berusaha untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Allah memerintahkan, aqimis shalah, kerjakan salat, kita amalkan. Salat wajib yang 5 waktu atau salat fardu, ditambah salat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah perintahkan bersedekah, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan umrah, Allah perintahkan berbuat kebaikan. Kita amalkan supaya menjadi pahala kebaikan yang berlipat ganda. Ini istimewanya di bulan suci Ramadan. Janji Allah, janji Rasulullah dalam hadisnya bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala dari kebaikan. Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal kebaikan kita supaya berlipat ganda, semakin berlipat. 1 jadi 10, atau lebih ikhlas jadi 100, lebih ikhlas lagi menjadi 700 lipat kebaikan. Apa amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan? Sangat istimewa. Maka dari awal para ulama menyampaikan dalam dakwah-dakwahnya, sambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ini diingatkan dengan bacaan salawat supaya kaum muslimin menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Karena 1 bulan ini sangat singkat kalau kita rasakan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengharap kebaikan berlipat ganda, 1 bulan itu sangat singkat. 30 hari itu sangat singkat. Tidak terasa. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Maka kesempatan kali ini, Ramadan kali ini jangan disia-siakan untuk kita berbuat kebaikan. Maka manifestasi dari kewajiban kita seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kita kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya, kepada sesama, seperti mana Allah telah berbuat baik kepada kita. Mau sehat Allah kasih, mau tenang Allah kasih, mau tidur nyenyak Allah kasih. Segalanya Allah memiliki dan telah diberikan kepada kita. Yang kelima, tangga dari kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Harus ada di antara kaum muslimin yang menyampaikan ajaran Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kepada umat bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan. Wal mau'idatil hasanah, dengan contoh-contoh yang baik atau dakwah bilhal. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan cara berdiskusi yang baik-baik. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita harus mendakwahkan Islam. Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umat. Sampaikan, bahkan kata Imam Ali, sampaikan Al-Quran walau ayat. Walau hanya sekedar 1 ayat. Apa yang kalian mampu, 1 ayat sampaikan. Karena mulai dari mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya itu dapat pahala. Dapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa rugi. Orang menyampaikan hak, menyampaikan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran. Karena itu merupakan sebagai bentuk dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat. Yang terakhir, amalan apa saja di bulan suci Ramadan yang diutamakan oleh Allah, yaitu selain tadi salat tarawih, tadarus Al-Quran,
kemudian bersedekah. Ada zakat fitrah nanti ya menjelang akhir Ramadan, lalu memperbanyak sedekah, lalu kemudian beriktikaf di masjid, lalu memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Itulah beberapa amalan-amalan yang diutamakan di bulan suci Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, mengakhiri Mutiara Ramadan kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah saum dengan baik dan sempurna sehingga kita mendapat gelar muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.